Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Alamnet. Di sini saya akan memberikan materi gambaran tentang pengolahan angka atau lebih dikenal dengan Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Pengenalan Microsoft Excel. Dokumen pengolah angka. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah, atau dengan kata lain, Microsoft Excel adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Fungsi Microsoft Excel diantaranya membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain, melakukan analisis dan riset harga, melakukan perhitungan statistika, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas, konversi mata uang, membuat grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian, sarana pembelajaran komputer dan logika, dan lain-lain. Lembar kerja dokumen pengolah angka Microsoft Excel. Di sini bisa dilihat berkaitan tentang gambar yang ada di sini, bahwa ada pengenalan untuk di bagian-bagian Microsoft Excel. Di antaranya yang pertama yaitu title bar. Posisinya ada seperti di sini. Yang kedua, quick access toolbar. Yang ketiga, kontrol jendela. Yang keempatnya, ribbon. Terus yang kelimanya, name box. Yang keenam, formula bar. Yang ketujuh, index kolom. Yang kedelapan, index baris atau row. Yang kesembilan, sel aktif. Yang kesepuluh, tab worksheet. Yang ke-11, lembar kerja. Yang ke-12, horizontal scroll bar. Yang ke-13, vertical scroll bar. Yang ke-14, page view. Yang ke-15, status bar. Jumlah sel Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom, atau 17.169.869.184 sel. Title bar menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel adalah book 1. Yang kedua, quick access toolbar berfungsi untuk menampilkan perintah yang sedang digunakan pada Microsoft Excel, dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada quick access toolbar. Yang ketiga, kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu Maximis,
minimis dan menutup jendela Microsoft Excel. Yang keempat, menu bar merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang kelima, name box atau kotak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Yang keenam, formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Kolom atau kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A strip X PD. Anda dapat menggunakan Ctrl plus anak panah untuk menunjukkan kolom terakhir Microsoft Excel 2016. Yang kedelapan, row atau baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1-1048576. Anda dapat menggunakan Ctrl plus anak panah ke bawah untuk menunjuk baris terakhir Microsoft Excel 2016. Yang kesembilan, sel aktif. Sel aktif yang berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Tab worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Yang ke-11, lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Yang ke-12, horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13, vertical scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Yang ke-14, page view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Yang ke-15, status bar berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, klik file pada menu bar. Yang kedua, klik new sehingga muncul jendela dialog new workbook. Yang ketiga, klik blank workbook. Yang keempat, maka workbook baru berhasil dibuat. Yang selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan shortcut keyboard untuk membuat workbook baru dengan menekan Ctrl N. Yang selanjutnya, cara membuat worksheet baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, untuk membuat worksheet baru, klik tanda plus pada tab worksheet. Maka tampilannya seperti yang di bawah ini. Cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, klik file pada menu bar. Kedua, klik save sehingga muncul dialog save. Yang ketiga, klik browse sehingga muncul jendela save as. Yang keempat, pilih directory untuk menyimpan workbook. Maka tampilannya seperti yang ada di sini. Yang kelima, membuat nama file untuk workbook yang akan disimpan pada kolom file name. Yang keenam, pilih jenis tipe file di kolom save as type. Yang ketujuh, gunakan tipe Excel workbook untuk menyimpan data format standar Microsoft Excel. Yang kedelapan, klik save. Workbook baru berhasil disimpan. Jenis ribbon Microsoft Excel dan fungsinya.
Menu File merupakan menu utama pada Microsoft Excel 2016. Sejak rilis Microsoft Excel 2010, Office button mulai digantikan dengan menu File pada ribbon Microsoft Excel. Menu File berfungsi untuk membuat, menyimpan, membuka, serta manajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Maka tampilannya seperti ini. Menu Home. Menu Home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Berikut ilustrasi dari menu Home. Maka gambar bisa dilihat seperti ini. Adapun command group dari menu Home, Clipboard adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan cut, copy, paste pada Microsoft Excel. Cut adalah perintah untuk memindahkan data, copy perintah untuk menggandakan data, dan paste adalah perintah untuk menjalankan perintah cut atau paste di sel. Worksheet pada workbook yang berbeda dengan data aslinya. Font adalah grup perintah yang berfungsi untuk manajemen font pada Microsoft Excel. Anda dapat membuka dialog font dengan menekan Ctrl plus Shift plus F. Berikut dialog font pada Microsoft Excel. Maka tampilannya seperti ini. Alignment adalah grup perintah pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengatur rataan, tampilan data, serta penggabungan sel Microsoft Excel. Juga dapat membuka dialog alignment pada Microsoft Excel dengan klik ikon di pojok kanan bawah grup alignment. Berikut dialog alignment. Maka tampilannya seperti yang di bawah ini. Number adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka pada Microsoft Excel. Terdapat banyak format angka pada Microsoft Excel seperti General, Accounting, Purchasing, dan lain-lain. Berikut tampilan dialog number pada Microsoft Excel. Tampilan format sel bisa dilihat di bawah ini. Styles adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel pada Microsoft Excel. Fitur ini membuat tabel yang akan dicetak menjadi lebih menarik. Sel adalah grup perintah yang berfungsi untuk melakukan modifikasi sel, baik width, height, dan lain-lain. Editing adalah grup perintah yang sangat berfungsi untuk manajemen data. Editing menyediakan tombol perintah yang sering digunakan untuk membuat formula Excel seperti sum, max, min, dan lain-lain. Menu Insert. Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Berikut ilustrasi dari menu Insert. Maka di sini bisa dilihat gambar ataupun tampilan dari menu Insert. Adapun command group dari menu Insert, Table adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat tabel dari pivot. Illustration adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan save. Add-ins adalah grup perintah untuk menambahkan fitur tambahan dari Microsoft Store. Calc adalah grup perintah yang berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Ilustrasi dari dialog cut pada Microsoft Excel. Di sini bisa dilihat tampilan gambar tersebut. Tool adalah grup perintah yang dapat membuat data geografis
pada Microsoft Excel 3D, Microsoft Excel dapat diilustrasikan sebagai berikut. Maka tampilannya seperti di bawah ini, seperti gambar bumi. Spark Cleaners adalah grup perintah untuk membuat minicard. Filter adalah grup perintah yang digunakan untuk menyaring data. Terdapat dua jenis filter, yaitu slicer untuk menyaring data secara visual dan timeline digunakan untuk menyaring data berdasarkan waktu. Links adalah grup perintah yang digunakan untuk menambah hyperlink pada sel. Text adalah grup perintah untuk menambahkan teks khusus. Simbol adalah grup perintah untuk menambahkan simbol dan rumus atau equation matematika. Menu page layout. Menu page layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Menu page layout diilustrasikan sebagai berikut. Ini tampilan gambar di bawah ini. Themes adalah grup perintah yang dapat memberikan efek visual pada lembar kerja Microsoft Excel. Page Setup adalah grup perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja Microsoft Excel. Tampilan seperti di bawah ini. Scale to Fit adalah grup perintah untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas pada lembar kerja Microsoft Excel. Anda dapat mengatur banyaknya kolom dan baris yang akan ditampilkan pada ukuran kertas di lembar kerja Microsoft Excel. Kotak dialog ini sebenarnya berada pada kotak dialog Page Setup, namun disediakan grup khusus untuk mempermudah pengguna. Sheet Option adalah grup perintah untuk menampilkan grid lines, garis pembatas sel, dan headings, baik saat melakukan editing melalui lembar kerja Excel maupun printing. Jendela Sheet Option berada pada tab Sheet, jendela Page Setup. Tampilan seperti di bawah ini. Arrange adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengatur objek umumnya berupa save pada lembar kerja Microsoft Excel. Terdapat pilihan Bring Forward, Send Backward, Selection Pane, Arrange, Group Object, dan Rotate. Menu Formulas. Menu Formulas berisi grup perintah terkait formula Excel. Berikut ilustrasi dari menu Formulas. Gambar seperti di bawah ini. Function Library adalah grup perintah yang berfungsi menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Definite Names adalah grup perintah ini berfungsi untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Formula Auditing adalah grup perintah yang berisi untuk manajemen suatu proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Microsoft Excel. Calculation. Secara default, fitur ini memang diaktifkan di Microsoft Excel untuk menghitung suatu formula secara langsung. Menu Data. Menu Data terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Bisa dilihat di bawah ini. Get External Data adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan import data di luar ruang lingkup Excel seperti Microsoft Access dan SQL. Get and Transform
adalah grup perintah kompleks yang dapat menggabungkan data dari sumber yang berbeda dan menampilkan data suatu format tertentu. Connection adalah grup perintah yang berfungsi untuk menghubungkan tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Sort dan Filter, grup perintah ini juga terdapat pada menu Home Microsoft Excel. Data Tool adalah grup perintah ini digunakan pada penggunaan tingkat lanjut untuk analisis data, biasanya digunakan pada penelitian. Forecast adalah grup perintah yang berfungsi untuk meramalkan atau peluang menggunakan Microsoft Excel. Outline adalah grup perintah yang digunakan untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk dilihat. Menu Review. Menu Review terkait dengan penulisan, perubahan serta komentar pada Microsoft Excel bisa dilihat di bawah ini. Proofing adalah grup perintah yang berfungsi untuk menganalisis kesalahan penulisan pada Microsoft Excel. Insync adalah grup perintah yang berfungsi mencari informasi terkait data yang Anda buat dengan menggunakan Bing Search Engine. Language adalah grup perintah yang berfungsi menerjemahkan data yang Anda buat ke bahasa lainnya. Comment adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lebih mudah untuk dibaca. Change adalah grup perintah yang berfungsi untuk memberikan keamanan data sehingga perubahan data lebih aman. Salah satu Anda dapat memberikan password pada file Microsoft Excel yang Anda buat. Menu View. Menu View terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan bisa dilihat di bawah ini. Workbook View adalah grup perintah yang berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja. Tombol perintah ini juga tersedia di pojok kanan bawah jendela Workbook Microsoft Excel. Show adalah grup perintah yang berfungsi menampilkan atau tidak rules, formula bar, grid lines, atau headings. Zoom adalah perintah untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja Excel. Window adalah grup perintah terkait manajemen jendela Microsoft Excel. Anda dapat menambah jendela workbook baru dengan menggunakan fitur ini. Macros adalah perintah tingkat lanjut untuk manajemen perintah-perintah pada Microsoft Excel. Cara membuat formula pada Excel dan fungsinya. Formula pada Microsoft Excel. Untuk membuat formula Excel dimulai dengan tanda sama dengan. Formula Excel dapat memuat operasi matematika dasar serta rumus-rumus Excel. Formula pada Excel dapat dilakukan perintah autofill berdasarkan alamat sel yang termuat dalam formula Excel. Maka di sini bisa dilihat tampilan yang ada di sini. Fungsi rumus average, max, min, count, sum pada Excel, fungsi statistik bisa dilihat dalam tabel tersebut. Rumus Excel, kegunaan, sum, rumus untuk menjumlahkan data-data atau total data. Average, rumus untuk menghitung nilai rata-rata. Max, rumus untuk menampilkan nilai data terbesar. Min, rumus untuk menampilkan nilai data terkecil. Count, rumus untuk menghitung banyaknya sel pada rank. Fungsi statistik. Yang pertama,
fungsi penjumlahan data. Sum, rank, fungsi pencarian nilai terbesar. Max, rank. 3. Fungsi pencarian nilai terkecil. Min, rank. Keempat, fungsi pencarian nilai rata-rata. Average, rank. Yang kelima, fungsi pencarian jumlah data angka. Count, rank. Fungsi string. Left, karakter yang diambil, jumlah yang diambil. Mengambil karakter dari kiri sebanyak yang diinginkan. Maka bisa dilihat dari tabel tersebut. Right, karakter yang diambil, jumlah yang diambil, mengambil karakter dari kanan sebanyak yang diinginkan. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Mid, karakter yang diambil, posisi awal pengambilan, jumlah yang diambil, mengambil karakter dari tengah sebanyak yang diinginkan dimulai pada posisi tertentu. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Fungsi logika. Fungsi logika atau if berfungsi untuk menguji suatu logika kondisi dengan syarat tertentu untuk mendapatkan nilai benar atau salah. Logika tunggal adalah pengujian dengan menggunakan satu syarat yang ditetapkan. Yang kedua, statement. Fungsi logika IP adalah sebagai berikut. Maka bisa dilihat dalam tabel tersebut. Logical test, sel yang diuji dan syarat yang ditetapkan. Value if true, kondisi jika syarat yang ditetapkannya terpenuhi. Value if false, kondisi jika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Contoh, jika kode adalah S, maka keterangan simpati. Jika kode adalah M, maka keterangannya mentari. Maka tabel di bawah ini bisa dilihat. Fungsi logika bertingkat. Logika bertingkat terjadi jika syarat yang ditetapkan lebih dari satu, maka bisa dilihat di tabel tersebut. Contoh, jika kode adalah S, maka keterangan simpati. Jika kode adalah M, maka keterangannya mentari. Jika kode adalah I, maka keterangannya I am free. Jika kode adalah H, maka keterangannya hello. Maka statement fungsi logika akan bertingkat mengikuti jumlah syarat dengan struktur sebagai berikut. Maka bisa dilihat di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.